Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom sahabat BB, ketemu lagi bersama saya Magdalena Krisinda di malam hari ini. Tepatnya hari Sabtu, tanggal berapa? Tanggal 19 Juni 2021. Betapa saya hari ini bersyukur banget dan senengnya luar biasa karena bisa kembali menyapa sahabat BB dimanapun berada. Nah, sambil kita bakal dengerin dan nyanyi bareng lagu ini, boleh dong sahabat WB ketik di kolom komentar ada di kota mana nih sahabat WB. Mungkin yang ada di Jogja seperti saya, atau yang di Bandung seperti bintang tamu atau narasumber atau pembicara saya atau pembicara kita malam hari ini, Bu Rifosa. Boleh ketik dari kota mana. Di Bekasi, mungkin di Semarang, Solo, Makassar, Bali. Boleh dong ketik di kolom chat ya, di kolom komentar. Sahabat WB sedang ada di kota mana. Sambil kita nikmati lagu ini ya. Oke, wah saya lihat di sini ada yang dari Gombong. Halo, Kak Erma Dewanto. Wah, saya lihat juga di sini ada Kak Yuyun. Wah, Ibu Rifosa Santosa di Bandung udah join juga. Ada Pia. Esther Deviani juga selamat bergabung. Ini lagu judulnya adalah Wanita Berharga. Ya, salah satu lagu tema yang ada di pembinaan wanita bijak. Esther di Bandung. Selamat malam Bandung. Selamat malam Esther. Pia di Tangerang. Oke. Selamat malam Tangerang. Baik, mudah-mudahan kabarnya sehat ya Esther ya. Sehat, sukacita, hatinya bahagia, biar selalu kuat imun tubuhnya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Yang lain boleh dong ketik, ada di kota mana, kota mana, kota mana. Oke, baiklah sahabat WB. Semoga semua kabarnya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat ya. Sekali lagi saya mau ajak yel-yel dulu nih. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke. Sekali lagi saya mau sapa nih. Wah, ada Esther Deviani yang katanya puji Tuhan Kak sehat. Buat Kak Magda juga selamat melayani ya. Buat Ibu Rifosa juga Tuhan memberkati. Thank you. Wah, ini nih sahabat setia dari Wanita Bijak Bekasi. Wanita Bijak Single Bekasi. Thank you ya Angie. Sehat-sehat juga buat kamu, selamat bermalam minggu ya. Nah, sahabat WB, hari ini tentu saya nggak sendirian. Saya akan bersama dengan seorang ibu ya, seorang ibu yang adalah head unit pembicara
pelayanan wanita bijak. Namanya adalah Ibu Rifosa Santosa. Ada di Bandung beliau, tapi nggak soal Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jogja, mah deket dengan kesanggihan Instagram ini ya. Oke, dan topik malam hari ini adalah tentang new chapter. Ya, udah aku tulis tuh di atas dan di bawah tuh, new chapter. Ya, bagus banget pastinya. So, sahabat WB join ya dari awal sampai selesai. Sambil nanti boleh kalau mau kasih reaction, ya, mau kasih apresiasi, mau kasih semangat, mau kasih ketik amin, atau mau bertanya, atau kasih komentar juga boleh, silahkan ya. Baiklah, saya mau tanya dulu nih kepada sahabat WB, hari ini udah buka aplikasi Wanita Bijak belum dari handphonemu? Ya, kalau belum, belum download. Buruan ke Play Store, download Wanita Bijak ya, karena renungan atau saat teduh hari ini yang ada di aplikasi Wanita Bijak bagus banget, bahkan setiap hari tuh bagus banget renungannya ya. Hari ini tuh aku inget tadi dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya, itu bicara tentang kasih. Tapi emang bener sih, renungan hari ini tuh ngebahas tentang kasih yang terutama. Ya, atau kasih, ya betul, kasih yang terutama. Kalau belum download, silahkan download karena setiap hari ada renungan yang bagus banget dari Wanita Bijak Indonesia. Oke, saya cuma mau nanya itu aja buat sahabat WB, buruan download Wanita Bijak supaya setiap hari makin kuat imannya, makin segar hatinya, makin tenang pikirannya ya. Well, gak usah berlama-lama. Sekarang saya mau invite Ibu Rifosa untuk bersama-sama join ya. Ibu Rifosanya lagi OTW. Oke, yeay! Selamat malam Bu Rifosa. Malam juga. Sekali lagi Bu, kok agak keputus sinyalnya. Shalom Bu Rifosa. Shalom juga. Udah lancar belum nih sinyal saya? Puji Tuhan. Udah jelas. Wah, hari ini seger banget Bu Rifosa. Cantik banget. Sama kayak yang nanya. Makasih loh Bu. Aduh, jadi di kickback, malu saya. Oke. Apa kabar Bu? Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Sama ya, Kak Magda juga ya. Iya, puji Tuhan saya sehat walaupun Yogyakarta ini lagi zona merah, semerah-merahnya. Dan ini Gubernur DIY sedang menimbang antara lockdown sekarang atau besok. Wah, ini benar-benar doa buat Indonesia ya, Bu Rifosa ya. Ini sinyalnya Bu Rifosa kemana? Muter-muter di tempat saya. Di tempatnya sahabat ini muter-muter juga enggak? Oke, kamu dulu ya. Sabar. Apa gara-gara saya ngomongin COVID ya? Jadi sinyalnya sensi ya. Oke, Bu Rifosa barusan hilang beberapa detik. Oh, sorry. Saya melihat Kak Magda yang hilang. Iya, tadi aku cerita kalau Jogja ini lagi zona merah, semerah darah. Jadi ini Gubernur DIY lagi menentukan kapan mau lockdown ini. Sedih pokoknya. Kita sama-sama doain ya, Bu Rifosa ya. Semoga keadaannya makin membaik. Tidak hanya Jogja, Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang, ya, Bali, mana lagi, Sulawesi, Sumatera, Papua, semuanya baik keadaannya. Oke, tunggu dulu ya sahabat WB, ini aku di layarku Bu Rifosanya malah keluar nih. Ya, Ibu Rifosa gitu deh, baru mau ditanyain kabar, udah keluar aja beliau ya. Oke, nggak apa-apa, saya invite ulang. Saya bukain gerbangnya lagi biar Ibu Rifosanya bisa join. Oke. Selamat malam ya sahabat WB semuanya. Terima kasih udah join di Instagram Live malam hari ini. Nah, Aduh, sorry. Gimana? Gak apa-apa Bu. Apakah dimaafkan? Sudah lebih baik? Sudah. Sekarang lebih clear dari yang tadi. Semoga nanti lancar sampai selesai nanti ya Bu ya. Doakan ya hujan di sini. Oke. Oh, sama Bu. Di Jogja juga ini tadi hujan
Hujannya deres banget. Oh iya ya, semoga lancar ya sampai selesai ya. Betul, betul. Oke deh, kalau gitu Bu Rifosa, Ya, saya lihat Ibu kabarnya sehat dan pasti teman-teman di Bandung juga semuanya sehat ya, harapannya begitu ya. ya, amin. Ya, di sini zona merah Oke. ya. Sama, Jogja Sama juga ya. zona merah. Sedih. Oke, nanti kita doain ya buat teman-teman yang sedang ini Ya, menjaga betul ya. kesehatannya. Oke, kalau gitu Bu Rifosa, karena kita udah Ya. join nih, semoga nanti Oke. aman terkendali. Kita mau doa Amin. dulu. Iya, Magda doa pembukaan. Nanti Ibu Rifosa doa penutup ya. Oke. Oke, baik kalau begitu mari kita berdoa. Tuhan Ya. Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama ada dalam konten Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati perjumpaan kami dari awal hingga selesai nanti, terkhusus Ibu Rifosa dan sahabat WB semuanya mengalami Tuhan dan menemukan kesegaran rohani serta peneguhan. Hamba juga yang ada di sini, Tuhan memberkati dari awal hingga selesai. Terkhusus kami berdoa buat daerah-daerah di Indonesia yang sedang zona merah Tuhan oleh karena pandemi COVID. Mari Tuhan tolong, Tuhan berikan damai sejahtera, berikan kewaspadaan dan juga pengendalian diri buat kami. Sehingga kami boleh turut mendukung pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan 5M Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, wah tema hari ini spesial banget loh Bu, menurutku temanya adalah New Chapter. Chapter. Ya, omong-omong, kenapa sih Bu malam ini kita pengen berbagi tentang New Chapter? Ada cerita apa di balik New Chapter? Penasaran ya, Kak Magda ya. Gimana kalau nunggu tahun depan? Kelamaan. Kelamaan Ibu, keburu sinyalnya nanti naik Bener. turun. Ya memang tema ini luar biasa ya, New Chapter. Kenapa? Karena dari pelayanan saya juga di Wanita Bijak sepanjang gitu ya, saya mengikuti di Wanita Bijak ini adalah babak baru nih, di mana saya dipercayakan di dalam head pembicara ya, head unit untuk pembicara. Dan buat saya ini luar biasa sekali, tidak pernah terbayangkan. Dan udah gitunya lagi Kak Magda, selain tanggung jawab yang baru, kemudian kita Tadi baru sampai menerima tanggung jawab baru. Oke, aku keep kata-kata itu ya. Ibu Rifosa. Bu, agak mundur dikit penjelasannya, Bu. Tadi terpotong. Iya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Di tempatnya sahabat BB gimana sinyalnya? Apakah aman? Maksudnya sinyal saya dan sinyal Ibu Rifosa. Oke, tunggu ya. Di tempat saya Bu Rifosanya muter-muter. Iya. Tunggu sebentar. Sabar, sabar. Hai, Ibu Rifosa. Di tempat saya sinyal Ibu muter-muter. Iya, kayak muter-muter alun-alun. Iya, betul. Putus Bu Rifosanya. Iya, bener ya Kak Tantri ya. Thank you banget loh. Itu sinyal Ibu tadi beberapa kali, mungkin karena cuaca ya. Karena cuaca yang hujan, mendung, jadi emang sinyal manja-manjalita gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Aku invite ulang Ibu Rifosa. Mau hari ini invite beberapa kali pun aku rela. Iya, ini Bu Rifosanya nggak ada di ini nih, nggak ada di siaran langsung forum. Oke, nah sekarang udah join lagi. Aku invite ulang ya. Tadi sampai pada kesempatan untuk melayani sebagai head unit pembicara dan ini tanggung jawab yang tidak mudah gitu atau tanggung jawab baru gitu ya. Oke, kita tunggu dulu.
Oh, oke, thank you Angie. Katanya jaringannya lagi kurang bagus. Oke. Nah, Bu Rifosa. Iya, kayaknya Ibu Rifosa harus ke taman ya. Nanti kalau ke taman nanti kehujanan. Ya, tunggu dulu ya, sahabat WB. Mhm. Halo, Justina. Nah, gimana Bu? Are you okay? Masih, nah, Ibu udah. aku udah deg-degan di sini. Aduh, saya juga deg-degan. Kapakdanya hilang terus. Padahal, bener, Aduh, sinyalnya tadi muter-muter bener-bener di ya. tempat saya. Bener-bener new chapter Bener-bener. nih. Bener Jadi nih. Ya inilah, inilah pengalaman baru, babak baru. bener-bener new chapter ini namanya Setuju. nih. Wah, bener, Oke. bener, bener. Bukan cuma soal tanggung jawab aja ya. Dan pandemi ini juga babak baru. Dan kita semua digital babak baru. Sinyal yang bermasalah, pokoknya semua udah babak baru. Yang jelas babak baru ini tidak sampai membuat kita babak belur ya. Ah, itu Kita pastinya tetap ya. kuat. Betul, Oke. betul Nah, sekali. Bu, tadi Deg-degan. Ya. sampai ke penjelasan Ibu mengenai kesempatan untuk melayani sebagai head unit dan itu tuh tanggung jawab baru yang tidak mudah. Tadi sampai di situ Bu, bisa dilanjutin. Oh iya. Ya tidak mudah gitu. Makanya buat saya itu babak baru. Kenapa? Ya itu. Karena kan memang di masa pandemi udah itu kan berbeda sekali ya. Lalu kemudian juga ya tadi digital itu juga berbeda sekali. Dan kali ini saya yang lakukan juga hal yang berbeda. Jadi buat saya new chapter itu benar-benar luar biasa. Karena buat saya pribadi banyak hal baru yang saya lakukan. Di mana saya tadinya nggak tahu apa-apa loh. Istilahnya begitu ya, bikin deg-degan tapi juga bikin penasaran. Jadi kembali sih ke respon khususnya saya pribadi, mau menarik diri gitu ya karena takut nggak tahu apa yang ada di depan, atau saya meresponinya dengan melangkah tapi memegang erat tangan Tuhan tuh ya supaya deg-degannya nggak bikin saya stuck berhenti seperti tadi sinyal ya. Oke, jadi sebenarnya melatar belakangi Gitu Kak Magda, makanya new chapter dah. Iya, jadi sebenarnya melatar belakangi cukup banyak ya Bu Rifosa ya, mulai dari kondisi pandemi, kesempatan pelayanan pada bidang ataupun Ya, istilahnya tanggung jawab yang baru, tapi juga istilahnya men-challenge betul. diri apakah kita mau atau tidak, tapi tadi kalimat terakhir yang aku dapetin adalah ternyata tadi ada kuasa Tuhan juga dalam setiap perubahan musim hidup kita gitu ya. Iya. Oke, wah menarik sekali nih. Dan saya pikir ya, Betul. Bu Rifosa, semua orang pasti akan ada masa new chapter ini masing-masing, ya, sesuai dengan waktunya, gitu Betul. ya. Nah, kalau begitu, apa Bu kata kebenaran firman Tuhan tentang new chapter ini? Nah, ya, ketika saya memikirkan atau melihat new chapter ini, yang terpikir langsung sama saya itu adalah tongkat estafet. Ya, jadi sesuatu hal yang baru, jadi yang terpikir sama saya adalah seperti Lois kepada Yunike, seperti Naomi kepada Ruth. Bayangkan ya Naomi sama Ruth itu kan benar-benar new chapter tuh. Ya Naomi sama Ruth awalnya itu kan adanya di Moab. Di mana kan yang memegang kendali itu Naomi. Tetapi ketika kembali itu kan bersama-sama kepada bangsanya, itu kan kalau kita baca di kitabnya itu kan dikatakan di Ruth bahwa yang seolah-olah ya yang memegang kendali itu kan sepertinya Ruth tuh. Ya karena Naomi mungkin sudah usia di mana semua yang melakukan adalah Ruth dan tapi dia tetap mendengarkan Naomi. Jadi yang ada di pada saat itu new chapter ini yang saya pikirkan adalah aduh saya itu seperti memegang tongkat estafet. Jadi dikasih tongkat estafet, tentunya saya pegang tongkat itu kan. Dan tongkat itu kan nggak mungkin selamanya saya pegang nih. Pasti nanti akan diserahkan kepada orang lain. Nah itulah kebenaran firman Tuhan yang terpikir saat itu buat saya ya benar-benar merema yang mempersiapkan saya juga tuh. Bahwa ternyata di babak yang baru, di masa yang baru, di era yang baru seperti Naomi dengan Ruth, itu saya punya bagiannya sendiri. Ya dipercayakan dari yang sebelumnya supaya saya bisa melakukan sekarang untuk mempercayakan setelah saya.
gitu. Lalu kemudian masih boleh ngomong nih, Boleh Kak Magda? dong, aku menyimak dengan seksama bersama sahabat BB. Eh, Nah, ada nih. Jadi bisa kita lihat juga visi daripada wanita bijak ya. Dan juga ayat yang selalu kita bacakan juga tuh di dalam Titus tuh ya di pasal yang kedua. Di situ kan diingatkan bahwa hai perempuan-perempuan tua gitu kan. Ajarlah perempuan-perempuan muda. Mungkin Kak Bisa, Magda bisa bantu saya baca akan nggak ya? bacakan buat sahabat WB Titus 2 ayat 5 ya. Bener kan ya? Atau ayat yang ketujuh? Ya, betul sekali. Betul. Yang Ayat ayat yang yang kelima, kelima tunggu ya. kebiasaan buka Alkitab di HP jadi buka buku. Pokoknya yang ada Oke, baik. perempuan-perempuan Ini muda. pakai buku Alkitab ya, jadinya tuh nyarinya mana gitu kebiasaan buka langsung dari HP. Oke, Titus 2, ayat yang kelima. Ayat yang kelima Ya, sampai ayat yang keberapa, Bu? ya, ayat itu aja yang ada Oh ya, perempuan tua ayat 3 mengajarkan ya. perempuan-perempuan muda. Demikian juga perempuan-perempuan yang Oke, tua, tiga. hendaklah mereka hidup sebagai orang muda, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Titus 2 ayat 3, 4, dan 5. 1 dan 5. Nah, betul. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang benar-benar memberkati saya ya di balik tema New Chapter ini. Bahwa ternyata ada tongkat estafet yang diberikan dan juga kepada setiap kita tentunya ya yang harus diberikan nanti kepada generasi. Jadi saya percaya walaupun saya di dalam Haituni pembicara, tetapi ini kan berlaku buat kita semua ya. Setiap kita yang sudah dewasa dalam usia, di dalam mental dan juga terlebih di dalam kerohanian, saya percaya kita semua dikasih tongkat estafet nih saat ini nih. Gitu ya, supaya kita mau mengajarkan perempuan-perempuan yang lain di dalam pelayanan wanita bijak. Dan itu benar-benar menguatkan saya ketika saya diberi kepercayaan sebagai head unit pembicara. Karena oh ya seperti itu. Kalau saya nggak terima kebenarannya mungkin saya juga bingung ya kemana nih arahnya nanti. Tapi buat saya ini sangat memberkati sekali. Dan yang luar biasanya di modul 2 itu kan seperti ibu Iya, demikian betul. juga anaknya ya. Saya tuh seperti belajar. Ketika saya menjadi pembicara, saya kan jadi anak tuh ya. Belajar untuk submit, mengikuti arahan, mengikuti training. Tetapi kemudian ketika sudah jadi pembicara, apalagi sekarang dipercayakan sebagai head unit pembicara, saya kan jadi belajar jadi ibu. Ya, kalau ingat mungkin Kak Magda ingat nggak tuh ya Ya, yang inget 3C ya. banget. Ingatnya Ya, iya, carry. cuman prakteknya Ah, masih jatuh bangun. Calling, caring, dan character sama building ya. proses ya. Karakter. Nah, betul sekali. Jadi itu juga mengingatkan saya di New Chapter ini ternyata selain kita harus jadi anak, tapi jangan jadi anak Iya, terus maunya dong, masa nggak dilayanin besar-besar. terus. Ayo, mari kita jadi ibu. Nah, betul. Jadi udah saatnya lah. New Chapter bukan hanya buat saya juga kali ya, buat kita semua nih di era yang sekarang nih. Ayo deh, kita sekarang belajar untuk jadi ibu. Jadi tadinya minta waktu terus ya buat pribadi, sekarang kita bisa memberikan waktu buat yang Ya, lain. iya, iya, betul, betul. Bu, aku tuh inget ya kalau seperti ibu demikianlah anaknya itu kan adalah topik kedua ya sesudah kejarlah kasih. Dan ini nih benar-benar Ya, apa ya, kita itu betul. kayak hidup itu tuh udah di planning gitu. Kalau kamu mau jadi ibu, kamu harus belajar jadi anak yang baik ya, menjadi anak yang mau tunduk gitu ya. Maka saat engkau menjadi ibu, engkau akan menjadi ibu yang Ya, bijak gitu, ibu yang akan mengembangkan 3C tadi. Oke, nah lebih detail Bu, boleh dong dibantu kali betul aja sekali. nih banyak sahabat kita yang mulai lupa ya tentang tentang 3C karena saya aja tadi kalau nggak ditodong tuh tiba-tiba aja sih ya kebetulan aja inget gitu ya. Nah, Oh, silakan Bu. karena Nggak nggak ada ada di di naskah, naskah ya. benar-benar.
Iya. Ya, 3C itu kan ya tadi ya, caringnya kita, pedulinya kita gitu. Nanti di kesaksian nih saya cerita kenapa ini benar-benar jadi rema buat saya. Jadi caringnya kita sebagai ibu gitu kan, bukan hanya fokus ke diri kita, tetapi kepada anak-anak rohani tentunya kan. Ya, menyediakan waktu, menyediakan telinga, menyediakan hati, ya ada kesabaran di sana. Lalu kemudian C yang kedua itu tadi karakter building, di mana kita juga belajar untuk bisa mengasah karakter. Ya, karakter siapa? Ya, karakter kita sendiri dan juga karakter anak-anak rohani kita. Itu kita belajar loh, bagaimana bisa menerima apa adanya, tetapi juga bisa mengarahkan juga supaya terjadi pertumbuhan bersama. Kan modul 2 gitu ya, bertumbuh bersama. Bukan hanya ibu rohaninya aja nih, tetapi anak-anak rohaninya juga kan sama, anak modul 2-nya sama. Jadi bareng-bareng bertumbuh nih. Itu kan asiknya ya di dalam karakter building. Lalu kemudian callingnya. Jadi bukan hanya kita semua yang sudah jadi ibu modul 2 yang mendapatkan calling, oh saya ini jadi ibu modul 2. Tapi kita juga harus belajar membantu supaya anak modul 2 kita juga menemukan callingnya. Ya kan pelayanan wanita bijak banyak ya Kak Magda ya. Nah di new chapter ini kan ada media sosial dari wanita bijak dan sebagainya, itu pasti ada. Nah itulah bagaimana kita belajar untuk bisa menemukan, dan itu juga butuh kesabaran, butuh tadi ya memperhatikan dan sebagainya. Jadi ibu ya tidak mudah, tetapi kan bukan berarti jadi alasan ya untuk kita jadi anak modul 2 terus dan nggak pernah mau jadi Tapi ibu bener loh. modul 2. Tapi Itu nggak bener loh, ini komplit bener loh. loh, ini kesaksian. Emang gitu kalau udah enak jadi anak ya, suruh misalnya di dalam PKM 2, dalam modul 2 itu, abis itu suruh ngibuin karena udah selesai tema 8 ya, terus kita suruh, ayo kamu jadi pemimpin kelompok modul 2. Aduh Kak, aku jadi anak aja. Pokoknya aku ngikut terus. Ayo kita ulangin tema 1 lagi Kak, dengan kelompok ini lagi Kak, gitu ya. Jadinya ya itu bener alasannya. Alasannya nggak pede lah, yang takut lah, gitu ya. Alasannya lebih enak kita udah raket gitu atau udah deket gitu loh. Jadi itu yang jadi alasan-alasan kenapa kita suka keasikan jadi anak gitu. Karena lebih banyak dilayani, lebih sering dimengerti ya. Dari ya. Nah, apalagi Karena wanita wanita. ingin dimengerti ya. Oke. Silakan dilanjut Bu. Iya. Ya, nah itu dia, memang ketakutan itu ada, termasuk saya loh Hamada ya, tetaplah ada rasa takut itu. Tetapi jangan lupa juga, kita kan juga belajar ya, di sesi bejana yang berkarya. Kita itu kan tanah liat, nggak bisa, pokoknya kalau diminta mau nggak bisa gitu kan. Nanti begini, nanti begitu. Ya kita memang bejana tanah liat yang memang istilahnya nggak ada harganya, ya siapa sih kita gitu kan. Ya kadang saya juga pikir, siapa sih saya, ada yang lain loh, kenapa saya sih? Tapi kita lupa, karena ternyata di dalam bejana tanah liat yang berharga itu, ada harta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Jadi, nah buat teman-teman sahabat WB ini harus ingat juga nih power statement di bejana yang berkarya ini ya, bahwa kerinduan untuk maksimal, ya setiap kita di dalam pelayanan WB ternyata menghasilkan kreativitas. Jadi yang tadinya nggak bisa, nah itulah waktunya kita melaksanakan, mengaplikasikan bejana yang berkarya ini. Kalau ada kerinduan, pasti ada kreativitas. Luar biasa ya bener, Tuhan ya. luar biasa banget. Terus tiba-tiba ya waktu Ibu bilang power statement-nya tadi bejana yang berkarya, aku jadi inget sama ini, mengembangkan satu potensi itu lebih berarti daripada membiarkan 10 potensi yang ada. Itu sesi ke-7 ya kalau saya inget ya. Benar nggak sih? Menebar pengaruh menjadi berkat ya? Iya, berpengaruh menjadi berkat. Betul sekali. Ini nyambung ya setiap sesi di WB ya. Kita ngomong sebentar aja nih 30 menit udah ternyata dari ngomongin tadi Hana, Ruth dan Naomi, terus kita nyambung ke bagaimana like mother, like daughter, nyambung juga ternyata di bejana yang berkarya. Akhirnya nyambung juga tadi menebar pengaruh menjadi berkat. Pengaruh menjadi. Nah, bisa nyambung lagi nih. Kan setelah itu kita kan nggak mungkin jadi fast terus ya. Mungkin kita melakukan di hal yang sama.
Dan kita harus ingat, kita kan harus memberikan warisan nih. Sebagai peninggalan jejak-jejak apa sih yang kita tinggalkan di dalam pelayanan WB di tahun sekian, di periode sekian. Nah, jejaknya apa tuh? Itu kan warisan kan? Dan kita tahu semuanya itu teladan. Karena satu teladan lebih 1000 berdampak dari kata-kata. 1000 kata-kata. Jadi action nih. Ya ampun. Nah itu tongkatnya jadi benar diwarisin, Aku diwariskan berasa tongkat ikutan estafetnya. camp loh, karena dari yang disampaikan Ibu Rivosa itu kayak inget semua tung 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 gitu, inget yang di highlight di modul 1 dan modul 2. Betul, tinggal jangan lupa Iya. ada rapotnya diisi nggak? Nah itu Bu, saya paling takut nunjukin rapot WB ke orang-orang karena pasti nilainya, kok aku bilang pasti ya, karena udah bisa menilai sendiri sebelum orang lain menilai. Murid macam apa kayak gini ya? Oke. Wah, makanya saya masih butuh WB itu karena itu loh Bu. Karena ya itu tadi ya, menyadari betul Iya, bahwa betul. rapot WB, walaupun kata orang, kan cuma 5 isinya rapot WB. Tapi prakteknya. Nah, prakteknya banyak banget. Makanya kan kita kenal dengan PBB tuh ya, proses belajar berubah. Tapi jangan sampai dijadikan senjata untuk kita nggak Ya, akhirnya berubah-berubah. kita nggak bisa masuk ke babak baru itu ya. New chapter kita tertunda-tunda Nah, betul terus. sekali. Betul. Karena prosesnya nggak maju-maju, jalan di tempat. Kayak tadi sinyal saya ya loading terus. Iya, benar-benar. Bu, tapi ya omong-omong ya sebelum Ibu kasih kesaksian ya, aku mau ingetin nih kepada sahabat WB tentang rapot WB ya, karena ini juga ada kaitannya dengan new chapter. Karena setiap hidup kita, setiap hari kehidupan kita itu sebetulnya kita sedang melakukan atau mempraktekkan apa yang kita tahu sebagai rapot WB. Yang pertama adalah wanita yang menjaga mulut dan hati. Betul ya. Yang kedua adalah wanita yang berfungsi sebagai penolong. Yang ketiga, rapot WB adalah wanita yang bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman Tuhan sehingga melahirkan karakter Kristus. Oke. Yang keempat, wanita yang bertumbuh dalam keterampilan atau skill alias wanita yang cakap. Yang kelima, wanita yang memenuhi amanat agung sesuai Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bu, aku baca jadinya inget. Iya. Ya, aku ingat cuma rapat BB yang pertama. Wanita yang menjaga mulut dan hati. Nggak apa-apa, yang penting prakteknya jangan nyontek. Oke. Baik, nah sekarang kita boleh dengar kesaksian dari Ibu Rivosa ya. Bagaimana Ibu juga dalam hal ini berjuang lah ya. Kita bilang berjuang karena kan nggak instan ya setiap proses dalam kita merespon new chapter ini ya. Nah silahkan Ibu, kita pengen dengar kesaksian yang membuat kita mungkin juga merasa tersentil-sentil karena mungkin mirip juga dengan yang dialami oleh sahabat WB. Ya. Jadi saya bergabung pertama ikut camp itu tahun 2009 akhir, September atau Oktober saya lupa ya, di kota Bandung. Sebelumnya saya di Bekasi, tetapi kesempatannya ternyata di Bandung. Kemudian 2010 itu saya mulai melangkah untuk melayani, ikut namanya training fasilitator waktu itu. Dan yang luar biasa saat itu kerjasama ya WB Bandung itu dengan lembaga lain itu ada seperti psikotes gitulah ya, psikotes yang mengenai temperamen. 2010 saya ikut dan ternyata Kak Magda ya sahabat WB itu ajaib. Kenapa? Yang paling tinggi itu adalah stabil saya. Lalu kemudian cermat. Setelah itu jauh ke bawah itu dominan. Kemudian jauh lagi ke bawah mencapai garis 0 itu adalah intim. Nah, bayangkan ya. Kemudian ada wawancara nih. Ketika wawancara, yang mewawancarai saya ngomong begini, Ibu di WB apa ambil bagiannya? Saya bilang saya lagi belajar untuk jadi fasilitator. Nah Kak Magda, orang ini bilang begini,
Ibu Rivosa, kalau dilihat dari hasil tesnya, katanya, Ibu tuh intimnya hampir nol. Dan kalau jadi fasilitator, hampir nol ya. Jadi fasilitator itu kan ketemu orang, katanya. Saya dikasih saran, dikasih nasihat begini. Ibu, sekarang banyak-banyaklah bergaul dengan manusia. Bergaul dengan orang. Bayangkan kalau Jadi selama ini lo bergaul sama siapa gitu ya Bu saya ya? Ya ampun luar biasa tuh konsultannya ya, tega ya ngomong kayak ampun, gitu. Oke tapi nggak apa-apa sih, ya, itu menarik. Terus gimana Bu? ya akhirnya saya diem aja ya sambil mikir gitu apa saya salah gitu ya. Karena saya ngajar loh Kak Magda. Saya bilang, tapi saya ngajar loh, kan saya ngajarnya ngajarin manusia, ngajarin orang. Dan orang Tuhan tuh pakai gitu ya orang itu untuk bilang, iya Bu, Ibu ngajar karena ada materinya Bu. Dan itu nggak cukup untuk bisa berinteraksi sama orang. Kalau nggak ada materi, Ibu pasti nggak bisa ngomong. Dan itu betul Kak Magda. Saya kalau ketemu orang baru itu keringet dingin dan bingung. Saya harus nanya apa, saya ngomong apa. Dan pengalaman itu terjadi waktu saya jadi fasilitator pertama kali. Saya dapat kalau nggak salah 3 atau 4 peserta. Mereka itu sudah pelayanan dan pandai sekali bicara. Jadi ketika bicara itu nggak bisa gantian, itu berbarengan, agak crowded saat itu kelompok saya, dan saya bingung bagaimana cara ngomongnya. Waktu itu saya bilang, Tuhan tolonglah saya, gitu ya. Bagaimana cara menghentikan? Kalau di kelas gampang, saya pakai otoritas sebagai pengajar kan. Bisa diem nggak? Diem semua murid saya. Tapi ini kan bukan di kelas. Jadi saya minta hikmat Tuhan, tolong buat saya itu berat banget. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Apa yang saya lakukan Kak Magda? Saya angkat tangan saya di depan peserta saya semua. Kemudian mereka langsung diam, lalu memandang saya dan tanya, iya Bu, ada apa? Saya bilang, izinkan saya bicara. Wah, itu pengalaman saya itu. Dan saat itu, saya benar-benar merasa betul kata orang itu, saya harus belajar. Tapi disitulah ya, saya ya mau tidak mau gitu kan, tadi kan kalau ada kerinduan gitu kan, pasti kan saya udah dengerin sesi kan, belum lama ikut camp, masih anget lah ya. Saya coba Tuhan tolong saya. Jadi jujur saja saya itu bekerja keras, cukup panas dingin kalau ngomong sama orang. Uh, dan makin lama ya terus belajar-belajar dan saya bersyukur juga ada komunitas yang mendukung. Teman-teman saya di Bandung itu luar biasa ya, benar-benar membuat saya akhirnya cepat ketawa. Jadi agak lebih bawel. Seperti ini sekarang termasuk bawel nih Kak Magda ya. Luar biasa. Jadi kadang-kadang ngomong yang memang ngomong aja gitu. Dan akhirnya saya dipercaya jadi ya jadi fasilitator, kemudian terus jadi ketupel. Saya pernah jadi PIC GT waktu itu mujizat itu ya. Bayangin GT dengan tipe orang seperti saya gitu. Terus udah gitu dipercayakan sebagai PIC kota ya saat ini. Dan kemudian bam, langsung new chapter yang luar biasa. Saya dipercayakan sebagai unit pembicara pelayanan WB, bukan hanya di kota saya, tetapi di kota-kota. Kebayangkan gimana saya harus selalu berdoa, Tuhan beri hikmat. Saya mau ngomong. Jadi buat saya benar-benar new chapter banget. Karena saya ngomong bukan hanya di kota Bandung. Seperti sekarang sama Kak Magda, kita belum ketemu ya. Saya bisa ngomong itu mujizat Kita belum pernah terjadi. ketemu pertama aja di Zoom beberapa waktu yang lalu ya, di sebuah event WB ya. Nah, Dan baru ketemu lagi sekarang pun di depan kamera atau di depan screen gini juga ini pertemuan kedua. Wow, luar biasa. Jadi kembali kita ke kata respon betul tadi ya. sekali. Itu yang menjadi kunci dari setiap perubahan, bahkan setiap hal peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi percayalah bahwa setiap kita tuh punya new chapter masing-masing gitu loh. Tinggal kita mau berespon seperti apa. Bisa aja sih kita jadi orang yang dingin, yang keras lah ya gitu. Tetapi itu juga tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya respon yang apa yang Tuhan mau, ya kita melibatkan Tuhan, bahkan kita ada dalam komunitas gitu yang tadi Bu Rivosa bilang, itu loh powernya. Tuhan ngajarin kita melalui kondisi-kondisi seperti itu ketika kita bilang, yes I do, atau saya mau Tuhan gitu. Oke. Wah Bu Rivosa, waktu kita nggak terasa tinggal 2 menit terakhir nih. Oke, sebelum Bu Rivosa mau tutup dalam doa atau sekaligus nanti mungkin ada closing statement yang mau disampaikan atau motivasi buat sahabat WB, saya minta izin dulu ya Bu Rivosa untuk membaca beberapa komen yang udah masuk dan beberapa sahabat yang join nonton ya.
Oke, baik saya Iya. sapa dulu di sini ada Lindia Wijaya, selamat bergabung. Ada Kak Esther katanya mantap. Kak Christine Budiarjo juga bilang semangat selalu Bu. Ada Kak Yusuf Megawati, ada Yanet 0122. Berikutnya ada pula tadi Kak Yosefin Lasuardi, selamat bergabung nih Malang ya. Ada Berlian Beleng, Lisa MH69, Dharma Julius juga selamat bergabung. Ada Kakak D 3108, Kak Hana Leonawati juga terima kasih supportnya. Cornelia Kori 60, ada juga Koko Thomas Eriadi di Aceh ya. Selamat malam Miss Magda, juga Wanita Bijak Indonesia dan Ibu Rivosa. Selain dari Aceh kita ke Kak Daniel Sidianto. Ada pula tadi Senturi Malang, Nini 25, Pai Kris, kemudian Ripka 9478. Julie Now, ada Fels Utomo, banyak banget Bu. Ada juga Kak Enji Mars di Bekasi, Kak Tantri juga katanya semangat Ibu Rivosa. Thank you. Banyak banget nih Bu. Luar biasa ya. Oke. Saya minta maaf kalau tidak semua bisa saya bacain ya. Yang pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Oke, Bu Rivosa, sebelum doa penutup, adakah motivasi yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, buat sahabat WB dimanapun berada, tadi saya sudah kesaksian. Jadi kalau orang model saya saja saat ini bisa dan berani menerima tanggung jawab yang waktu saya dengar saya tuh pengen pingsan juga gitu ya. Jadi saya pasti setiap sahabat WB kita punya kelemahan masing-masing. Kita tidak sempurna. Tapi percayalah ketika kesempatan itu datang pada kita, Tuhan itu nggak akan biarkan kita sendiri. Ketika kita meresponi dengan benar, kita berpegang kepada Tuhan, dan lihatlah kapasitas kita pasti Tuhan akan perlebar. Karena kita tahu bahwa apa yang dipercayakan kepada kita sebenarnya tidak membuat kita bertambah jelek atau buruk atau menjadi hancur. Tetapi sebenarnya Tuhan mau kita diajar, diproses untuk tetap naik dan naik lagi ke new chapter yang berikutnya. Jadi tetap semangat. Saya aja bisa ngomong banyak. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Wow. Yes. Girls talk. Wow. Yes. Karena cewek ingin dimengerti. Karena cewek ingin dimengerti. Luar biasa. Wah, yang ini Kak Esther Deviani bilang, respon yang benar membentuk kedewasaan. Maju terus ya Bu Rivosa. Thank you Kak Esther. Juga ada Iwardani Putri juga selamat bergabung. Oke deh Bu Rivosa, terima kasih banyak buat kebersamaan malam hari ini. Benar-benar powerful yang disampaikan dan saya percaya sahabat WB pasti dapat sesuatu. Ya, dapat sesuatu yang mereka tangkap dari setiap apa yang disampaikan Bu Rivosa, bahkan kesaksiannya tadi. Oke deh Bu, kalau begitu kita mau akhiri kebersamaan kita mau berdoa. Silahkan Ibu Rivosa memimpin doa penutup ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan yang Kau berikan, atas kasih karunia yang luar biasa bagi setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan wanita bijak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mempercayakan kami memegang tongkat estafet yang tentu saja akan kami wariskan kepada perempuan-perempuan yang lain. Karena itu berikan kami kekuatan Tuhan, berikan hikmat daripadamu, berikan wibawa daripadamu, sehingga kami sanggup Tuhan untuk bisa melayani setiap para perempuan dimanapun Tuhan, di Indonesia maupun di luar di Indonesia. Dan kami percaya itu semua boleh berasal daripadamu, karena kami tahu Tuhan Kau akan memakai setiap kami sesuai dengan bagian yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati Kak Magda dan seluruh sahabat WB dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Baiklah Bu Rivosa, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih. Oke, makasih. Dadah. Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya sahabat BB.
Malam minggu jadi hangat. Hangat dong, karena tadi diceritain Bu Rifosa Bandung tuh abis hujan. Yang di Jakarta juga katanya abis hujan. Di Bekasi juga begitu. Yang di Jogja, di Jogja juga abis hujan. Ya, jadi agak-agak adem dan barusan udah diangetin sama kesaksian dan ceritanya Bu Rifosa. Oke deh, sahabat WB, belum selesai nih kebersamaan kita karena saya bakal invite salah satu sahabat setia kita bersama, Kak Yuyun. Ini dia, kita sambut dengan tepuk tangan. Kak Yuyun, apa kabar? Baik Kak, udah lama nggak ketemu ya rasanya ya kayaknya. Rindu ya, kamu rindu ya? Banget. Soalnya tadi kita ketemu kan rindu-rindunya. pas doa puasa ya kan? Iya, Itu pun udah ketemunya gitu. kita cuman ini ya, apa sih bahasa Jawa tuh seliringan. Berpapasan ketemunya. Oke, Betul, oke. betul. Tapi Kak, gimana seru banget kan doa puasanya ya? Ih, seru banget, bener. Diberkati Aku nggak? sampai nggak bisa Diberkati nggak? berkata-kata. Iya, jadi ya, sahabat Iya. BB dan Kak Yuyun, kita nih mau cerita Mm-mm, kalau dari tadi malam ya, Jumat malam sampai mm-mm, tadi siang mm-mm. ya, kita tuh ada Do- kegiatan doa Doa puasa puasa nasional untuk wanita nasional bijak single single. gitu. Iya, Jadi ini udah selesai puasanya, jadi udah. terlihat kan auranya seger. Segar. Liputannya juga udah ada di story, liputannya tuh beberapa liputannya sudah ada. Jadi buat sahabat WB yang penasaran dan mau ikut, sok ayo, kepoin ke regionalnya, areanya masing-masing, PIC-nya, PIC kota, PIC ibu, PIC regional, tanya kapan ada gitu kan. Kalau misalnya yang belum bergabung, aduh gimana ya ini saya jadi sahabat WB tapi saya belum bergabung dalam komunitas WB di kota saya. Langsung aja tanya, DM aja ke Instagram Wanita Bijak Indonesia. Nanti akan diarahkan untuk bisa bergabung dengan komunitas WB di kota yang bersangkutan, di kota di mana sahabat WB berada. Yang belum bergabung ya, gitu. Karena sahabat WB sekarang ada di beberapa regional, Kak, gitu. Dan juga setiap bulan kita mengadakan Zoominar. Zoominar ini terbuka untuk umum. Jadi buat sahabat WB, siapapun mau alumni, bukan alumni, mau wanita, mau pria, bapak-bapak, semuanya boleh ikut di Zoominar ini. Dan yang bulan depan itu temanya tentang LGBT. Yang sekarang lagi marak, Kak. Ya kan? Yang pastinya seru banget itu. Jadi free pembicaranya sebentar saya cek. Pembicaranya itu Buka catatan dulu ya. buka catatan Betul. dulu. Karena event Sebentar, BB sebentar. banyak, jadi Kak Yuyun harus bener nih Iya, ngasih iya, informasinya, jangan bener makanya. ketuker-tuker. Pembicaranya Iya. itu Dokter Andik, Bapak Andik Wijaya. Jadi ini memang spesialis ya. Itu. Jadi lumayan bagus ini ya pembicaranya. Gitu. Dan memang dia expertnya di hal itu ya, di bidang itu. Jadi yuk buruan daftar. Siapa yang belum daftar, buruan daftar, masih ada waktu ya. Itu. Untuk informasinya bisa langsung DM atau di feed Instagram juga ada flyernya ya. Atau juga boleh bertanya informasinya di WA call center ya. 081210500789. Ya, buat sahabat WB yang mau tahu tentang puasa di regional masing-masing ataupun seminar LGBT Zoominar yang diadakan oleh Yayasan Wanita Bijak Indonesia. Terus Kak Magda, puji Tuhan loh, Sabtu besok ini Camp WB Single yang ketiga ya, Gus virtual yang di-host oleh WB Malang mulai diadakan. Puji Tuhan, peserta sudah terkumpul. Tapi buat sahabat WB nih, buat single yang misalnya, aduh gimana nih saya mau ikut nih, apa masih bisa masuk? Buruan menghubungi nomor yang tercantum. Ya, siapa tahu masih dikasih seat gitu. Tapi kalau bisa hari ini atau besok latest ya, karena kan harus Lebih cepat, diatur. lebih baik ya. Lebih cepat, lebih baik, karena memang tinggal sedikit ya. Masih ada slot beberapa seat, jadi langsung ayo gitu kan. Terus
Itu yang single Malang ya, nanti Sabtu depan mulai. Kemudian yang WB Ibu itu yang di-host oleh Bekasi, WB Bekasi juga akan diadakan pada bulan Agustus nanti ya. Jadi sahabat WB langsung infonya ada di feed juga Instagram Wanita Bijak Indonesia. Kemudian untuk yang Katolik, WB Katolik juga akan diadakan bulan WB Katolik, bentar. WB Katolik untuk segmen ibu ya, itu bulan Agustus. Bulan Agustus juga, Agustus September. Untuk infonya ada di feed juga. Kemudian untuk Bandung. Nah, tadi Bu Revosa kan dari Bandung tuh ya. Ya, Ibu Revosa dari Bandung juga akan mengadakan camp Wanita Bijak Ibu virtual juga. Itu jadwalnya bulan September. Bulan September. Untuk e-flyernya akan segera menyusul di feed Instagram gitu. Terus buat sahabat WB saya mau ingatin Kak, untuk Imani Kak, yang diskon 20% waktunya itu sampai dengan akhir bulan ini saja. Jadi buat sahabat WB, yuk yang mau mendapatkan diskon 20% dari Imani ini buruan segera sampai akhir bulan ini saja. Gitu Kak. Ya. Oke. Wah, ternyata informasinya berderet ya. Lumayan banyak juga nih informasinya. Ya, tapi kalau buat sahabat WB yang mungkin barusan join, nanti bisa cek di feed Instagramnya Wanita Bijak Indonesia, karena setiap hari, setiap saat selalu ada informasi terbaru dan update gitu. Oke, Kak Yuyun terima kasih banyak ya buat kebersamaannya malam hari ini. Sama-sama Kak Magda. Oke. Kamu terlihat lope-lope di tempatku, banyak banget bertabur cinta ping-ping-ping di situ. Iya Kak, iya. Soalnya saya senang sekali gitu kembali hadir di IG Live, bertemu dengan sahabat WB. Karena kan Sabtu kemarin, karena kemarin Sabtu itu kan kita ada WB Meet Up. Jadi buat sahabat WB silakan cek di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Ya, konten WB Meet Up itu hadir setiap Sabtu kedua. Iya, betul. Pada tiap bulannya. Dan pastinya menarik sekali loh Kak. Topiknya, pembahasannya yang kemarin ini sungguh menarik banget Kak. Itu tentang healthy food, healthy diet. Sangat bermanfaat sekali. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kita harus memperhatikan Kak, asupan makanan yang baik, yang buat tubuh kita bisa sehat. Kita harus perhatikan itu, bukan asal makan, tapi harus benar-benar makanan yang sehat dan bergizi, yang bermanfaat buat tubuh kita. Itu infonya bisa disimak di WB Meetup yang minggu lalu ya. Gitu Kak. Betul. Jadi saatnya untuk sahabat WB juga subscribe channel YouTube Wanita Bijak Indonesia dan nyalakan tombol lonceng atau tanda lonceng untuk dapetin notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah. Oke, Kak Yuyun sekali lagi terima kasih. Selamat berakhir pekan Kak Yuyun. Sama-sama Kak. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati ya. Amin. Bye. Wah, puji Tuhan banget ya sahabat WB. Bersyukur malam minggu ini jadi malam minggu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena kita bisa dapetin konten-konten positif dari Instagram Wanita Bijak Indonesia. Dan akhirnya saya Magda harus pamit nih sahabat WB. Selain mengucapkan terima kasih, juga pastinya mengapresiasi setiap sahabat WB yang udah nonton, baik itu di Instagram Live maupun di Instagram TV nantinya ya. Selamat malam semuanya. Saya Magdalena Krisinda, Wanita Bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Bye.